Baik, pada saat ini kami melaporkan langsung dari depan kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biar yang akan melakukan wawancara sehubungan dengan upaya dari pemerintah daerah di dalam melakukan penanganan untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Kami akan berwawancara khusus nanti sebentar dengan beberapa personil satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Salah satu spanduk yang sudah dipasang oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya himbauan pencegahan penyebaran daripada penyakit virus corona COVID-19 ini. Dan sebentar kami akan menuju ke lokasi posko penanggulangan ataupun penanganan masalah COVID-19 ini yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biar. Apa saja langkah Pemda Sitaro dalam upaya menanggulangi pencegahan penularan endemik COVID-19 ini, Pak? Baik koordinasi Satgas maupun tindakan langsung yang dilakukan di masyarakat. Perlu kami jelaskan bahwa sejak tanggal 6 Maret kemarin kita sudah dibentuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19. Dan itu beberapa hari kemudian kami melakukan langkah-langkah rapat koordinasi untuk menyampaikan tugas masing-masing dari unsur yang terkait yang dibentuk dalam gugus tugas ini. Sehingga pada tanggal 12 Maret kami telah melakukan langkah-langkah sosialisasi bahkan pencegahan masuknya virus ini di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui pintu masuk dan keluar pulau-pulau yang ada di gugusan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Seperti mungkin dapat kita lihat di Kepulauan Biaro, Tagulandang Siau ada beberapa pintu masuk melalui pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Di sana sudah ada petugas kita untuk melakukan scan tubuh bagi para penumpang baik yang baru tiba maupun akan melakukan pelayaran keluar Sitaro. Dan saat ini pun kami telah memasang spanduk-spanduk maupun menyampaikan surat-surat edaran terkait dengan pencegahan penyebaran dari virus atau COVID-19 ini. Dan untuk kegiatan-kegiatan langkah-langkah social distancing ini pun kami telah kampanyekan luar biasa agar supaya kita tetap menjaga jarak dan lebih baik kita diam di rumah saja. Ya. Apa fungsi dari posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini diadakan atau dibentuk? Gugus tugas ini adalah mengkoordinasikan semua tugas-tugas bahkan langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Di tempat-tempat umum, sarana-sarana umum, pasar, perkantoran, rumah-rumah ibadah, beberapa waktu yang lalu kami telah menyiapkan tempat untuk cuci tangan. Ada tong-tong besar orang siapkan di pelabuhan, di pasar, ya, di sarana-sarana umum pun kami telah melakukan itu. Sambil beberapa hari ini kami intens untuk melakukan penyemprotan, ya, baik itu di kapal maupun di kursi-kursi itu telah kami lakukan dan itu tetap akan kami lakukan. Berapa jumlah data masuk di hari ini tentang orang yang terindikasi atau dengan istilah klasifikasi diduga tertular COVID-19 untuk Kabupaten Sitaro? Nah, puji Tuhan untuk sampai dengan saat ini kita belum ada data yang mengatakan bahwa seseorang itu masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah tertular, ya. Yang ada sekarang sebanyak 10 orang adalah ODP, orang dalam pengawasan. Mengenai pembebanan pembiayaan penanggulangan pencegahan penyebaran virus ini seperti diinstruksikan oleh Presiden maupun
Bapak Gubernur bagaimana penerapannya di Kabupaten Sitaro, Pak? Ya, kami tentunya akan membutuhkan dana dalam rangka upaya kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19 ini. Tentu akan kita sesuaikan dengan aturan mainnya. Kan di sini juga kita ada dana tidak terduga, ada dana siap pakai, bahkan dari pemerintah pusat juga menyampaikan bahwa dana yang sebelumnya berasal dari dana DID untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan itu akan kami pakai dulu untuk itu. Tapi untuk sementara kami masih boleh melakukan dengan biaya-biaya rutin dari masing-masing perangkat daerah. Sesuai dengan instruksi nasional tentang pemberlakuan batas waktu kewaspadaan, puncak intensitas penularan COVID-19 ini sudah diketahui bahwa akan diperpanjang 91 hari. Dan untuk Pemda Sitaro bagaimana cara penerapannya, Pak? Ya. Kalau masalah itu tetap kita mengacu petunjuk-petunjuk dari pusat sambil kita akan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam waktu yang telah ditentukan itu, karena kita akan memberikan laporan secara berkala nanti, baik itu ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Apa harapan dan permintaan daripada pihak pemerintah daerah pada masyarakat waspada maupun tidak terprovokasi dengan berbagai macam isu yang ada di medsos sekarang dengan proses penyebaran virus COVID-19 ini. Ya. Jadi kami berharap karena sudah begitu banyak informasi-informasi dari pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah yang ditopang terus, dibantu terus oleh TNI Polri yang ada di Kabupaten Sitaro ini, mohon segala anjuran-anjuran, perintah-perintah dan larangan-larangan itu harus dipatuhi oleh masyarakat. Sebab dengan mematuhi apa yang dilarang, apa yang diperintahkan itu pun sudah sangat membantu pemerintah khususnya dalam rangka penanganan COVID 2019. Dan yang paling terakhir, mari kita semua gumuli ini dan kita tetap berdoa memohon kekuatan lindungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Selaku pelaksana teknis mengenai kesiapan puskesmas pun rumah sakit terhadap penanganan masalah penyebaran virus corona ini, termasuk masalah isolasi dan lain sebagainya, Pak, mungkin boleh disampaikan. Ya, untuk kesiapan khusus di bidang kesehatan, kita sudah menyiapkan semua sarana prasarananya, termasuk pegawai atau sumber daya manusia. Kita di sini ada 13 puskesmas, 2 rumah sakit. Sejak awal kita sudah menyiapkan ruang isolasi untuk tiap puskesmas, dan yang terutama di 2 rumah sakit juga semua sudah disiapkan, termasuk APD, obat-obatan yang diperlukan untuk pertolongan ketika ada pasien yang diduga dengan terinfeksi dengan corona. Kita sudah siap semua, termasuk sistem rujukannya juga sudah disiapkan. Jadi kami sudah mempunyai protap yang harus diikuti ketika terjadi atau ditemukan kasusnya. Prinsipnya semua sudah tersedia di daerah kita. Dalam koordinasi terhadap penanganan penyebaran virus corona COVID-19, kami dari pihak gereja, dalam hal ini Gemis Resor Siau Barat, menyikapi dengan bijak himbauan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Di antaranya, menyampaikan kepada jemaat-jemaat untuk menyiapkan air, wastafel di rumah-rumah ibadah untuk mencuci tangan, masker bagi seluruh warga jemaat, sambil menunggu petunjuk Badan Pekerja Majelis Sinode
Gereja Masehi Injilis Sange Talaut tentang pengaturan ibadah-ibadah yang dirumahkan. Harapan kami kepada seluruh warga jemaat yang ada di lingkup pelayanan Gemis Resor Sio Barat kiranya dapat mematuhi dengan baik segala petunjuk arahan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pun juga petunjuk dan arahan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injilis Sange Talaut untuk kebaikan kita bersama, masyarakat dan jemaat yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang kita cintai bersama.